Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang sifatul huruf. Sifatul huruf. Jadi huruf itu memiliki sifat-sifatnya. Sifatul huruf. Dengan kita mempelajari sifatul huruf, maka kita akan mengetahui karakteristik huruf itu. Apa tujuan mempelajari sifatul huruf? Yang pertama, agar kita mampu membedakan cara mengucapkan huruf walaupun keluarnya satu makhraj, seperti huruf ta, da, to. Ta, da, to. Itu satu makhraj, yaitu ujung lidah ke pangkal gigi atas. Satu makhraj. Namun kenapa cara ketika kita membunyikan berbeda antara ta, antara da, antara to? Karena sifatnya berbeda-beda. Jadi dengan kita mempelajari sifat itulah maka kita mengetahui karakter huruf itu. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk membaguskan pengucapan huruf. Ya, untuk membaguskan cara mengucapkan huruf yang benar, yang fasih ya. Kemudian tujuan yang ketiga mempelajari sifat huruf yaitu agar kita mengetahui huruf-huruf manakah yang karakternya kuat dan karakternya lemah. Saya kasih contoh antara huruf ta dengan to. Ta dengan to. Ta, huruf ta karakternya lemah, sedangkan to karakternya kuat. Jadi ketika ada ayat yang bunyinya wadal, ifa. Ketika ta itu lemah, to hurufnya karakternya kuat, maka yang lemah ini hilang. Jadi langsung kita masukkan ke to dengan idgham kamil. Kita masukkan ke huruf to secara sempurna. Jadi cara membacanya wadal to, wadal to. Jadi tanya tidak dibaca lagi ya. Wadal to, karena to lebih kuat dibandingkan huruf ta. Kalau kita ingin membalikan, contohnya basal ta, basal ta, to lebih kuat dibandingkan huruf ta. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya to tetap kita bunyikan, cuma qalqalahnya kita hilangkan. Jadi membacanya basal ta, basal ta, basal ta. Huruf to-nya tetap ada, namun qalqalahnya kita hilangkan ya. Jadi dia to ini tidak hilang, tetapi kalau di atas ini ta-nya yang hilang karena to lebih kuat. Jadi ini faedah kita mempelajari sifatul huruf. Jadi sifatul huruf itu ada 17 sifat. Sifatul huruf ini ada 17 ya. Ada sifat asliyah. Sifat asliyah. Sifat asliyah. Jadi huruf ini jadi sifat itu ada sifat asliyah, sifat asasiyah ya. Sifat yang memang selalu ada, huruf itu selalu ada sifat itu. Jadi katakan sifat lazimah atau sifat asliyah. Dan ada juga sifat yang tidak asli ya. Kadang ada, tergantung dalam keadaan apa. Contohnya seperti tafkhim dan tarqiq. Saya ambil contoh misalnya huruf lam, lafaz jalalah lam. Kadang lafaz jalalah itu ada dibaca tebal, ada dibaca tipis. Kapan dibaca tebal? Ketika dia misalnya ketika dalam keadaan fathah, ketika dalam keadaan dhammah maka dibaca Allah. Dibaca tipis tarqiq ketika dia berbaris kasrah seperti billah. Begitu juga alif misalnya. Alif jika dia sebelum alif itu hurufnya lemah, hurufnya tarqiq seperti ma, maka alifnya itu jadi tarqiq juga. Ketika sebelum alifnya itu huruf tebal shad, maka alifnya itu menjadi tebal. Jadi sifat yang tidak
asasiyah itu tafkhim, tarkib, tapi kita nggak belajar itu dulu ya. Kita belajar sifat asliyah, sifat yang memang menjadi karakter huruf itu yang selalu ada. Jadi sifat asliyah itu ada sifat yang ada lawannya. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Sifat yang ada lawannya. Sifat yang ada lawannya sama sifat yang tidak ada lawannya itu ada 10. Sifat lawannya, kemudian ini sifat tidak ada lawannya. Jadi sifat yang ada lawannya itu ada 10 ya. Sedangkan sifat yang tidak ada lawannya itu ada 7. Maka dikatakan 17 sifat. Sifat yang ada lawannya, yang pertama hams. Hams lawannya apa? Jahar. Ya. Jadi hams lawannya jahar. Jadi sifat yang ada lawannya itu 10 karena apa? Karena kita gandengkan ini lawannya ini. Tapi kalau misalnya nggak kita gandengkan, ini 5 sifatnya, kemudian 5 yang sifat asalnya, dan ini yang lawannya, kebalikannya. Kemudian contoh lain, kemudian sifat yang kedua hams lawannya jahar, kemudian syiddah lawannya rokhawah. Tapi ada di tengah-tengah ini namanya bayyinah atau tawassut bisa juga ya. Bayyinah. Bentar. Bayyinah. Kemudian ketiga isti'la lawannya istifa. Kemudian yang keempat itbaq lawan katanya infitah. Kemudian yang kelima ada idlaq, kemudian lawan katanya ismat ya. Jadi sifat yang ada lawannya itu ada 10 ya. 10 karena kita langsung membunyikan lawannya. Tapi kalau kita bilang nih 5, kemudian kebalikannya 5, jadinya 10. Kita masuk ke sifat hams ya. Hams, apa itu hams? Yaitu mengalirnya nafas angin, Jadi huruf yang hams hurufnya itu fahathahu syakhsun sakata. Fahathahu syakhsun sakata. Jadi hurufnya fa
fa, ha, fa, ha, sya, kha, so, sa, ka, ta. Jadi ini dikatakan hams, yaitu mengalirnya angin dari mulut ya, adanya angin yang keluar dari mulut. Fa, coba kita tes. Fa, fa, ha, ha, fa, fa, ha, fahathahu, sya, sya, kha, so, sa, ka, ta. Itu ada angin yang keluar dari mulut, jadi ini katakan hams. Kebalikannya jahar. Jahar adalah huruf yang selain dari huruf fa, ha, sa, ha, sya, kha, so, sa, ka, ta. Jahar artinya jelas, artinya tertahannya angin. Kita ambil contoh, misalnya apa huruf yang tidak ada di sini? Ba. Ada angin nggak? Tidak ada ya, tidak ada angin. Kemudian huruf da, dal ya, da. Ada angin nggak? Da, tidak ada. Jadi jahar adalah kebalikan dari hams. Kemudian yang kedua adalah syiddah, bainiyah, rakhawah. Syiddah, kalau yang pertama tadi adalah mengalirnya angin dari mulut, keluarnya angin dari mulut. Kemudian yang kedua tertahannya suara. Jadi huruf syiddah itu pengertiannya adalah tertahannya suara. Hurufnya apa aja? Huruf syiddah yaitu a, jidu, kotun, bakat. A, jidu, kotun, bakat. Jadi ulama qurra sudah menjadikan ini seperti kalimat biar kita mudah untuk menghafalkan huruf-hurufnya. Jadi hurufnya hamzah, jim, da, qa, ta, ba, ka, ta. Syiddah artinya tertahannya suara. Kita ambil contoh misalnya hamzah, a, tertahan kan suaranya a. Kemudian ja, ai. Jadi dalam syiddah itu huruf qalqalahnya lengkap ya. Qa, ta, ba, jim, da, atau baju di toko. Jadi dalam huruf syiddah itu ada huruf qalqalah. Qalqalah nanti masuk ke sifat yang tidak ada lawannya. Tapi kita mempelajari syiddah dulu. Syiddah artinya tertahan suara. Tertahan suara ya. Kemudian ak, ya. Kemudian bainiyah yaitu hurufnya lin, umar. Huruf lam, nun, ain, mim, ra. Jadi biar mudah, syiddah tertahannya suara. Lawan katanya adalah rokhawah. Rokhawah artinya mengalirnya suara. Bainiyah nisfu. Bainiyah itu dia syiddahnya ada, rokhawah juga ada. Tapi dia juz'un, dia hanya setengah saja. Jadi dia tertahan suara, tapi dia juga suaranya mengalir. Artinya dia dia nisfu. Dia setengah syiddah dan setengah rokhawah. Jadi rokhawah itu hurufnya selain dari ajidu, qotun, bakat, dan lin, umar. Kita ambil contoh yang mana dia huruf rokhawah. Misalnya huruf fa tidak masuk ya ke dalam ajidu, qotun, bakat, dan tidak masuk ke lin, umar. Fa, af, fa. Jadi fa itu suara tidak tertahan ya,
suaranya lancar, Kemudian sya juga tidak masuk ke ajidu cotton bakat dan tidak masuk ke bainiyah, pertengahan ya. Jadi huruf sya, ash suaranya tidak tertahan tetapi mengalir. Jadi huruf rokhawah artinya kebalikan dari syiddah, yaitu mengalirnya suara. Sedangkan bainiyah tertahan, bainiyah tawassut, yaitu setengah. Dia setengah syiddah, setengah rokhawah. Contohnya hurufnya lam, nun, ain, mim, ro, lin, umar. Na. Kalau misalnya kita suara kita lepaskan, nah itu tidak. Begitu juga kalau kita tahan, juga tidak. Jadi dia an'amta. Nun dengan mim itu masuk ke dalam lin umar, bainiyah ya, pertengahan. Berarti an'amta. Kemudian isti'ala. Sifat yang ketiga adalah isti'ala, yaitu pangkal lidah naik ke langit-langit. Ini lidah ya, ini lidah, ini ujung lidah, ini ujung, ini pangkal lidah. Jadi ketika huruf isti'ala, maka lidah kita tuh naik ke langit-langit. Naik dia, ini langit-langit, ini naik ya. Jadi apa saja huruf isti'ala? Isti'ala ini bisa dikatakan huruf yang tebal, tafkhim. Huruf isti'ala yaitu khussa, dhawqin, qidh. Jadi disingkat menjadi khussa, dhawqin, qidh. Kha, sa, dha, gha, ta, qa, dha. Jadi ketika kita membaca huruf kha, maka pangkal lidah kita tuh naik ke langit-langit. Yang lidah kita setara, jadi naik dia ya, naik ke langit-langit. Sa juga, dha, gha, ta, qa, dha. Ya, ini adalah huruf-huruf isti'ala. Kebalikan dari isti'ala yaitu istifal, yaitu saat pangkal lidah tidak naik ke langit-langit. Hurufnya apa selain dari khussa, dhawqin, qidh? Kita ambil contoh misalnya huruf ba. Pangkal lidah tidak naik ke langit-langit ya. Huruf ba tidak. Kemudian ta juga tidak. Fa juga tidak ya. Kemudian itbaq. Hurufnya adalah shad, dha, ta, dha. Shad, dha, ta, dha. Jadi setiap huruf itbaq ada huruf isti'ala, kecuali huruf kha dan qa. Coba itbaq itu, ini pangkal lidah sudah naik ke langit. Jadi itbaq itu saat setengah dari lidah ya, di ujungnya tuh setengah dari ujung lidah tuh juga naik ke langit-langit. Jadi itulah huruf itbaq. Makanya setiap huruf itbaq pasti dia huruf isti'ala. Dia huruf itbaq ini tidak masuk huruf kha, tidak masuk huruf qa. Kenapa? Karena kha itu hanya pangkal lidah naik ke langit-langit, tetapi ujung lidah ya, setengah bagian dari ujung lidah itu tetap di bawah ya. Begitu juga huruf qa. Namun ketika ta, sa, dha, dha itu setengah dari lisan kita tuh juga naik ke langit-langit ya. Jadi kebalikan dari itbaq adalah infitah, terbuka. Hurufnya adalah selain huruf shad, dha, ta, dha. Kemudian masuk ke idlaq. Idlaq adalah hurufnya lin, firra, min, lubbin.
sifat yang kelimanya idlaq dan ismat tidak mempengaruhi bacaan huruf hijaiyah ya. Idlaq dan ismat itu dia tidak mempengaruhi bacaan huruf hijaiyah. Makanya beberapa ulama ada yang mengatakan sifat yang ada lawannya itu 4, karena memang 4 yang mempengaruhi karakter huruf hijaiyah. Idlaq dan ismat itu dia hanya dipahami dalam kaidah bahasa Arab ya. Idlaq itu artinya suhu lah, saat kita tuh mudah dalam membaca. Idlaq itu lancarnya suara. Contohnya fa, ro, ma, na, la, ba. Huruf fa itu keluarnya di perut bibir bawah, ro di ujung punggung ujung lidah, mim di syafatain bibir, na di ujung lidah, lam di tepi lidah yang bagian ujung, kemudian ba itu juga syafatain. Jadi idlaq itu mudahnya bacaan ya, fa, firra, fa, ro, mim, ma, nah itu mudah ya, lancar bacanya. Ismat kebalikan dari idlaq. Kalau dalam kaidah shorof itu huruf yang rubai dan khumasi, yang contohnya fa'lala timbangannya. Jadi ketika ada timbangan huruf yang khumasi dan rubai yang tidak ada huruf fa, ro, mim, nun, lam atau ba, maka dia agak asing dalam bahasa Arab, agak asing. Jadi contohnya kita ambil huruf asjada itu tidak ada bagian dari huruf fa, ro, mim, nun, lam, ba. Oleh karenanya kalimat kata dari asjada itu jarang kita temukan ya. Jadi itulah dia ismat itu kebalikan dari huruf ini, huruf firro, min, lubin. Dia tidak mempengaruhi dari bacaan huruf hijaiyah itu sendiri. Oke, kita akan lanjutkan sifat-sifat lain di pertemuan yang akan datang. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.